Nah, pertemuan pertama meskipun tidak secara langsung, tapi beliau menyampaikan hal itu kepada seluruh santri, dan saya yang merasa bahwa saya tadi wudhu sebelum ke masjid, saya wudhu di sana, kemudian mandi di sana, itu merasa kok beliau kena deh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Langit 7 dimanapun Anda berada, apa kabar Ustadz? Pada pertemuan kita kali ini, kita akan berbincang-bincang dengan salah satu Ustadz yang merupakan anggota daripada Kodi DKI Jakarta, yaitu Ustadz Asroni Al-Faroya. Nah, ini Al-Faroya ini mungkin banyak yang bertanya-tanya ini. Beliau kebetulan orang asli dari Praia, Lombok. Jadi memiliki nama belakangnya Al-Faroya. Seperti orang Madura, Al-Manduri. Orang Padang, Al-Padangi. Karena beliau sangat cinta sama tempat kelahirannya, beliau meletakkan nama beliau di belakang dengan Al-Faroya. Jamaah, sahabat Langit 7 dimanapun Anda berada, kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz muda kita, Ustadz Asroni. Kita menggali lebih dalam lagi tentang aspek kehidupan beliau, kiprah beliau dalam dunia dakwah, kemudian bagaimana sampai akhirnya beliau menjadi orang yang terjun di dunia dakwah. Mari sama-sama kita ajak bincang-bincang dengan beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah baik, Alhamdulillah baik. Syahr Mubarak. Masya Allah. Ramadan Karim. Ustadz, ini tadi pembukaan saya sudah sampaikan kepada sahabat Langit 7 bahwasanya kita akan berbincang-bincang dengan Ustadz, dan ada beberapa hal yang bakal kita tanyakan kepada Ustadz Asroni dengan harapan jamaah dan sahabat Langit 7 lebih dekat lagi, lebih akrab lagi dengan antum. Dan kita sebenarnya program Apa Kabar Ustadz ini kan niatnya itu untuk lebih mendekatkan para asatiz kepada umat, kemudian untuk menggali sisi humanismenya para asatiz. Jadi jangan hanya mengenal di atas panggung, tapi juga mengenal kesehariannya, kebiasaannya, hobinya, dan lain sebagainya. Tolong ceritakan Ustadz, ini antum nih, ini orang dari Lombok ini, kemudian bisa terdampar di Jakarta. Boleh diceritakan, tapi ceritanya awalnya cerita kecil dulu deh, masa kecil di Lombok, lahir di Lombok dari keluarga yang seperti apa. Silakan Ustadz. Ya, sebenarnya kita bukan seorang ustadz, seorang pendakwah yang hebat seperti guru kita ini ya. Kita hanya seorang santri ini. Ana host Ustaz, Ana host. Ana sekarang host. Saya host, antum Ustadz benaran. Saya sekarang MC. Saya sekarang MC-nya. Saya host. Mungkin karena berkahnya guru-guru saya seperti Kiai Rahman ini gitu. Jadi ya kita hanya ingin mencari berkah dari para guru-guru semua. Jadi memang kalau misalnya hari ini, sekali lagi, kalau misalkan hari ini kita dipanggil sebagai seorang ustadz karena memang ingin belajar saja, tidak lebih dari itu. Kita hanya ingin belajar untuk memotivasi saya pribadi juga untuk mendalami dan memperbaiki akhlak. Itu sebenarnya tidak terlebih dari seorang guru yang mengajarkan ilmu, tapi ya memang ingin belajar lebih dalam lagi tentang ilmu itu sendiri. Ketika saya menyampaikan, misalnya teman-teman wartawan itu menanyakan saya terkait tentang hukum-hukum ini, itu bukan semata-mata hanya untuk mengajarkan, tapi saya juga ingin belajar gitu, menggali apa yang ada di dalam pertanyaan-pertanyaan itu. Jadi ya hari ini mungkin saya tabarukan juga sama guru kita ini mengenai silaturahim pada sore hari ini. Jadi bukan kita sebagai seorang pendakwah yang terbang tinggi, cuman semuanya itu kita belajar semua. Jadi kalau misalnya
hari ini kita dipanggil Ustadz atau saya hari ini dipanggil Ustadz, itu semata-mata ingin belajar lebih dalam lagi tentang Islam seperti itu. Jadi supaya juga saya bisa memperbaiki akhlak sekali lagi. Mungkin itu guru, bukan ya terlebih dari itu. Lepas dari latar belakang saya misalnya dipanggil Ustadz ya karena juga saya seorang santri biasa, santri yang memang betul-betul memperdalam ilmu agama melalui kitab-kitab klasik seperti itu. Jadi kita tidak belajar ilmu agama dari mohon maaf misalnya dari Google dan sebagainya. Ya kita betul-betul berguru kepada gurunya seperti apa yang saya lakukan hari ini kepada guru kiai kita Ustadz Rahman. Ya. Jadi ya perjalanan kita untuk sampai saat ini memang belajar dari gurunya gitu. Baik. Ini memang jawaban dari yang saya pahami ini jawaban dari para ustadz yang memang mendalami ilmu salamatus sadar ya. Dan ustadz yang memiliki samahatus sadar itu begini jawabannya, merendah biasanya, tawadhu. Tapi kita pahami itulah maksudnya antum masya Allah ya, karena saya dikasih kabarkan sama redaksi dari tim redaksi akan mewawancarai antum. Setidaknya ini kita ingin mengenalkan masyarakat milenial terhadap ustadz-ustadz muda itu. Jadi biar semakin banyak bermunculan ustadz-ustadz muda itu kan semakin banyak mempengaruhi tatanan hidup masyarakat milenial ya saat ini. Tapi Ustaz, bicara tentang santri nih, antum ngomong antum santri ini, dulu nyantri di mana ini? Coba ceritakanlah sama kita nih, nyantri di mana? Sebelum akhirnya terdampar di Jakarta ini. Ya. Sebenarnya kalau kita ceritakan itu panjang sekali, Kiai. Tidak apa-apa. Saya suka yang panjang-panjang, Ustaz. Dari asli memang dari Lombok, betul. Kelahiran Lombok. Memang dari SMP itu kita sudah nyantri, Kiai, di Pondok Pesantren Darul Muhajirin Putra Praya yang diasuh oleh Tuan Guru Haji Najamuddin Makmun, seorang mursyid Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah di Lombok. Ya, beliau mendapatkan sanad keilmuan Thariqah Qadariyah Naqsabandiyah dari ayah beliau Tuan Guru Makmun, kemudian Tuan Guru Karangkelok, kemudian Tuan Guru Abdul Karim Banten. Beliau namanya Tuan Guru Haji Najamuddin Makmun Karanglebah. Okay. Nah, itulah saya mondok di Darul Muhajirin itu. Okay. Yang kemudian setelah dari Darul Muhajirin selama 3 tahun MTS, kemudian lanjut ke Bogor. Okay. Mungkin Pak Kiai Habib mungkin udah tahu di Parung Bogor, tempat pesantren Saga Mahdi bin Syah Bakar bin Salim Al-Asyriyah. Iya. Pesantren Habib Segaf. Ya. Istri saya ponakannya Habib Segaf, istri saya. Iya, Habib Segaf, Syajaratun Nuqud. Syajaratun Nuqud. Syajaratun Nuqud nggih. Di situ selama kurang lebih 5 tahunan. Okay. 5 tahun itu di tempatnya Habib Segaf ya di Parung ya. Yang bisa bertemu langsung dengan Habib Segaf pada saat itu, alhamdulillah. Nah, kemudian baru S1-nya di Al-Aqidah Al-Syumiyah Jakarta. Pimpinannya dari Kiai Haji Jamaluddin F. Hashim yang didirikan oleh ayah beliau Kiai Haji Hashim Adenan. Yang kemudian hari ini sedang melanjutkan studi S2 di Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta. Nah, sebelum situ juga pendidikan yang non formal tahun 2017 saya masuk pendidikan kader mubalik ya. Pendidikan kader mubalik koordinasi dakwah Islam DKI Jakarta. Ya, sampai hari ini alhamdulillah disuruh untuk mengabdi di Prodi DKI Jakarta. Sebenarnya cerita mengenai kenapa saya ke Jakarta itu mungkin sangat panjang sekali, ceritanya sangat panjang dan lumayan menyedihkan. Pertama, ya sebenarnya dulu ya kita di pesantren ya tentu
mempelajari juga yang namanya kitab Al-Jurumiyah, kitab kemudiannya kitab Alfiyah dan sebagainya ketika di MTS, ya, kitab Emriti dan sebagainya. Nah, namun pada saat itu dalam kesempatan yang sama juga sedang menekuni sains pada saat itu, sedang menekuni sains. Jadi ada sebuah kebimbangan gitu, mana yang harus saya tekuni di Madrasah Tsanawiyah pada saat itu. Gitu. Yang pada saat itu juga dalam kesempatan yang sama kita banyak dipanggil oleh ya Kemenak dan sebagainya pada saat itu untuk ikut serta dalam Olimpiade Sains pada saat itu, dan alhamdulillah saya mewakili pondok pesantren saat itu untuk mengikuti perlombaan sains. Dalam kesempatan yang sama juga saya ingin tertarik untuk memperdalam kitab Nahwu dan Shoroh pada saat itu. Yang kebetulan pada saat itu yang guru-guru kita, ustadz-ustadz kita itu yang mengajar kitab Shoroh di Lombok, beliau baru pulang dari Jawa untuk dia memperdalam ilmu Nahwu dan Shorohnya di Jawa. Itulah yang memotivasi saya untuk pengen juga untuk menggali ilmu Nahwu dan Shoroh saya ini di Jawa pada saat itu. Dan kebetulan pada saat itu ada saudara atau paman kita yang memang dia tinggal di Jawa pada saat itu, dan alhamdulillah beliau mengajak kita untuk berangkat untuk mondok di Jawa. Namun kita juga nggak kenal mana Jawa, mana Bogor, mana Bandung dan sebagainya. Kita hanya ikut paman saya. Ternyata alhamdulillah kita terdampar juga di pondok pesantren Nurul Iman Parong Bogor yang dipimpin oleh bin Bakar bin Salim. Ya, jadi alhamdulillah berkah kita mondok di situ ya alhamdulillah juga saat ini di Jakarta juga kita bergaulnya dengan para guru-guru semua, para asatidz, dan itu juga menjadi keberkahan saya juga untuk mendalami ilmu agama lagi. Berapa bersaudara? Terus yang sama-sama seperti antum ini ikut ke Jawa ada berapa orang? 3 saudara, Saya yang pertama, yang kedua pertama, dan adik 2. Yang merantau antum sendirian? Iya, merantau sendiri. Waktu dari Lombok antum tiba di Bogor, antum diajak ke Jawa nih ceritanya, tahu-tahu ternyata memang Jawanya ini Bogor nih ceritanya, Jawa Barat. Apa yang pertama kali antum rasakan? Ini kan beda nih pergantian lokasi pesantren. Kan pesantren ini kan punya ciri khas beda-beda. Pesantren gaya Lombok sama gaya Parung ini ya kayaknya mungkin beda. Jadi apa yang antum temukan beda di sana itu? Maksudnya setelah dari Lombok terus pindah ke pesantren ala-ala Parung nih. Gimana ceritanya? Ya, yang kita rasakan sih cukup pertamanya memang kita rasakan tidak betah juga, karena memang pada saat itu karena keberkahan guru kita itu yang akhirnya punya santri yang ribuan karena berkah beliau almarhum. Terakhir kalau tidak salah, mohon maaf kalau saya boleh ini, kalau tidak salah terakhir itu 15.000 santrinya itu. Iya, gratis semuanya ya. Iya, betul. Ya. Saking banyaknya pada saat itu ya kita sebagai pendatang baru dan juga masih anak kecil ibaratkan karena baru lulus Tsanawiyah ya otomatis untuk masalah antrian dan sebagainya ya kita sengsara juga pada saat itu ya. Merasakan awal-awalnya 1 minggu pertama itu tidak betah karena ya tadi bahwa antrian untuk mandi saja itu lumayan panjang pada saat itu. Tapi ada momen di mana Allah juga meyakinkan saya bahwa Habib Sagaf ini guru saya pada saat itu. Ya singkat cerita karena 1 minggu itu kita tidak mandi karena begitu antriannya sangat susah sekali, dan saya pada saat itu wudhulah di salah satu empang pada saat itu karena pesantren itu dekat dengan empang ke bawah itu. Ya saya wudhu di sana kemudian mandi pertama pada saat datang ke pondok itu atau di Bogor pada saat itu. Ya, nah di situ
kejadian di mana saya diyakinkan bahwa Habib Sagaf ini guru saya pada saat. Nah, singkat cerita, ketika saya sudah selesai wudhu kemudian mandi di empang pada saat itu, pada subuh pada pagi hari, karena pagi hari itu adalah kajian tafsir jarah lain beliau di Masjid Toha, ya, salah satu masjid di Pondok Pesantren Nurul Iman pada saat itu. Nah, beliau sedang membahas taharah pada saat itu. Saya nggak tahu bab itu adalah bab taharah atau apa yang dibahas. Cuman yang seingat saya, beliau menyampaikan bahwa siapa saja atau santri-santri yang wudhu atau mandi di empang, kata beliau di dalam ceramahnya, bahwa wudhu kalian itu tidak sah, mandi kalian itu tidak sah. Ulangi, mandi kalian, wudhu kalian. Nah, pada saat itu kebetulan saya sedang wudhu di situ. Nah, pertemuan pertama meskipun tidak secara langsung, tapi beliau menyampaikan hal itu kepada seluruh santri, dan saya yang merasa bahwa saya tadi wudhu sebelum ke masjid, saya wudhu di sana, kemudian mandi di sana, itu merasa kok beliau kena deh gitu. Ini guru saya gitu. Ya. Masya Allah. Itu langsung merasa ada chemistry ya. Iya gitu. Sama Habib Sagaf. Sehingga 3 tahun itu saya nggak pernah pulang ke Lombok ya. Saya dianggap sebagai orang yang hilang gitu. Karena ya memang di sana kita tidak dikasih alat komunikasi berupa handphone atau apapun itu. Dan saya juga nggak nge-save, nggak menyimpan nomor yang ada di rumah. Jadi saya 3 tahun itu 3 kali puasa, 3 kali lebaran, kayak lagu Bang Roni itu. 3 kali puasa, 3 kali lebaran, tidak pulang gitu. Tidak pulang. Sehingga pada saat itu saya dianggap sebagai seorang yang hilang gitu. Jadi anak yang hilang gitu. Karena tidak ada komunikasi selama 3 tahun. Yang menghantar antum ke pesantren itu pertama kali, yang menghantar antum ke Nurul Iman di Parung, Bogor. Yang menghantarkan antum pertama kali siapa? Paman ya? Ya, karena paman ini tahu informasi dari pesantren itu. Kebetulan pada saat itu tahun 2008 itu muktamar luar biasanya ya PKB di masanya Gus Dur pada saat itu. Yeah. MLB ya, muktamar luar biasanya PKB. Nah, beliau ini kan seorang pengacara pada saat itu di Bogor. Kemudian beliau sangat tertarik dengan pemikiran-pemikiran Gus Dur. Lalu kemudian di sana ada informasi tentang kehadiran Gus Dur. Nah, di situ pertemuan atau informasi pertama paman saya itu di Bogor itu, bahwa ternyata di sana juga ada pondok pesantren yang memang membiayai semua kegiatan-kegiatan santri gitu. Nah, itu info itu yang diceritakan ke saya oleh paman saya itu. Jadi, ya karena beliau sangat terus. Ya. Dan memang yang kita tahu Habib Sagaf begitu akrab dengan Gus Dur ya. Sepanjang hidup beliau ya memang cukup akrab dan dekat dengan Gus Dur, sehingga beliau juga termasuk yang memfasilitasi ya muktamar luar biasa itu di tempat beliau ya, yang dihadiri oleh Gus Dur pada waktu itu. Ya, kita ingat semua itu dan sejarah mencatatnya itu. Terus apa kesan antum itu? Jadi kesan antum selama kurang lebih berapa tahun? 5 tahun ya di pesantren Nurul Iman bersama Habib Sagaf. Kesan-kesan antum yang antum dapat dari beliau, dari Habib Sagaf. Ya, sebenarnya saya sangat merasakan betul-betul didikan, meskipun didikan beliau itu keseharian yang aktivitas kita sehari-hari itu memang sepertinya itu beliau langsung yang memberikan memberikan arahan semua gitu. Saya nggak paham ya gimana kekaramahan beliau sehingga seperti itu. Ya, meskipun misalnya kita melakukan kegiatan apa, seolah-olah beliau selalu hadir pada kegiatan kita, kayak misalnya ya karena
begitu padatnya ya kegiatan pesantren pada saat itu, dari bangun subuh, dari bangun tidur subuh atau sebelum subuh itu jam 4 itu sudah bangun, kemudian jam 9 itu lampu sudah dimatikan semua. Ya, jadi sangat berkesan sekali bagi saya selama beberapa tahun di sana. Ya, cuman sangat sedih sekali juga ketika beliau, kita semua santri semua ditinggalkan oleh beliau di tahun 2011 ya. Itu kita juga merasakan hal yang begitu begitu menyedihkan, karena selama ini kita seolah dididik langsung oleh beliau, ternyata ketika beliau udah tiada kita merasakan suatu kehampaan pada saat itu, karena beliau sosok yang sangat memotivasi ya, meskipun beliau udah sepuh juga beliau pada saat itu, tapi ketika beliau hadir di tengah-tengah kita, itu menunjukkan kegagahan beliau, tidak pernah merasakan sebuah sakit, mengeluh atau apapun itu. Ya, meskipun beliau sangat misalnya capek atau baru pulang dari ceramah atau kegiatan-kegiatan yang memang dakwah di masyarakat dan sebagainya, meskipun beliau pulang jam 12 pada saat itu, pasti beliau menghampiri santri dulu, baru beliau istirahat di rumah beliau. Nah, jadi itu yang kita rasakan, khususnya saya sebagai yang memang pernah ketemu langsung bersama beliau, itu juga yang sangat betul-betul berkesan. Sehingga sampai saat ini kita rasakan juga kehadiran beliau yang mendidik kita gitu. Ya, itu juga yang betul-betul yang kita rasakan gitu. Ketika kita melakukan suatu hal yang melenceng, kayaknya beliau itu ada. Itu juga yang kesan-kesan yang memang betul masih melekat di dalam hati kita itu. Iya, memang biasanya santri begitu. Santri itu dia lebih merasakan kedekatan dan keakraban dengan gurunya ketimbang dengan orang tua biologis, karena masa kecilnya lebih sering bersama sang guru ketimbang orang tua biologisnya yang mungkin jauh dari dirinya. Lalu antum ketika akhirnya masuk dan terlibat di Kodi nih, ini di Kodi. Sekarang kan antum di Kodi. Di bidang apa nih sekarang Ustaz di Kodinya antum nih? Pertama yang ingin saya sampaikan untuk persoalan atau pertanyaan mengenai Kodi, sebenarnya bukan saya yang seharusnya untuk menjawab, karena saya bukan ketua atau salah satu ketuanya di struktur Kodi. Cuma saya sebagai staf, tapi setidaknya saya akan menjawab beberapa hal yang saya ketahui tentang Kodi sendiri. Jadi sebenarnya Kodi ini adalah koordinasi dakwah Islam Provinsi DKI Jakarta, yang tugasnya adalah sinkronasi dan koordinasi lembaga-lembaga dakwah di DKI Jakarta gitu. Oh gitu ya. Jadi jadi trafficnya ya, menjadi traffic antara lembaga-lembaga dakwah yang ada di Jakarta ini, trafficnya itu ada pada Kodi setidaknya ya. Kalau misalnya ketika pembentukan pertama itu mungkin sangat strategis sekali Kodi, karena ya SK-nya langsung dari gubernur. Mungkin bisa kita katakan hari ini bahwa lembaga dakwah yang memang SK-nya dari gubernur langsung ya Kodi DKI Jakarta gitu. Karena SK-nya langsung dari gubernur DKI Jakarta gitu. Kalau dulu memang Kodi ini sangat strategis sekali untuk keberadaannya, karena ya berdirinya Kodi ini juga awalnya dari dua serangkaian, yaitu Basis dan Kodi, kemudian baru ada yang lain-lain seperti LPTQ dan sebagainya gitu. Ada LBQ. Nah, memang sejarahnya lumayan panjang juga Kodi. Gitu. Ya. Terus ketemu jodoh di mana nih? Di Nurul Iman. Jodoh di DKI Di DKI ya. Soalnya saya dengar ini kalau pesantren Nurul Iman itu kan biasa kan dijodohkan sama Habib Segaf itu biasanya sudah selesai,
langsung dipanggil santri putranya, santri putrinya, mana yang cocok, yang pas kan. Nah, makanya saya tanya, ini ketemu jodohnya di mana? Apa Nurul Iman juga? Ternyata enggak ya, bukan Nurul Iman ya? Iya. Iya. Bukan ya? Iya di sini kayak di sana. Ketemu di Jakarta. Nah, Iya. sempat mengabdi nggak? Mengabdi, mengajar di Nurul Iman, sempat mengajar. Ya karena pada saat itu yang mahasiswa juga disuruh untuk mengajar juga kayak. Kalau nggak salah sekarang Umi Wahidah ya? Iya. Sekarang sekarang. mengajar di Al-Aqidah Asy'ariyah. Dan anak-anaknya Habib Segaf yang melanjutkan Nurul Iman sekarang. Masih sering datang berkunjung Ustaz ke Nurul Iman? Ya. Kalau tidak berkunjung, kadang-kadang kita didatangin ya, kadang-kadang ditempeleng juga. Nggak berkunjung itu. Iya. Kadang-kadang masih sering datang ziarah ya? Ziarah. Ya di mana pasti kalau nggak berkunjung. Kalau paling tidaknya 3 kali, sekali dalam 3 bulan ya. Sekali dalam 3 bulan. Iya, paling lamanya. Sekarang Ustadz, aktivitas ini selain di Kodi ya, aktivitas hari-hari, boleh ceritakan kepada kita tempat-tempat kajian rutin yang antum sering isi, kemudian antum sekarang ini spesialis yang antum ambil ini spesialis di bidang apa? Apa tafsir, apa hadis, apa fikih? Boleh ceritakan sama kita. Ya sekarang alhamdulillah juga selain di Kodi DKI Jakarta di Mahat Alinya jadi di sana ada Mahat Ali, jadi kita dipercayakan untuk ngajar Mutamimah Al-Jurmiyah ya, nahwu dan sorab di Al-Aqidah Asy'ariyah. Ya cuman selain ngajar juga kita ada beberapa teman-teman juga mempercayakan kita untuk memimpin sebuah organisasi. Jadi kita lakukan juga untuk ya di sana untuk mengaktualisasikan diri, hanya untuk mengaktualisasikan kemampuan kita di kepemimpinan dan sebagainya. Kemudian juga teman-teman santri itu karena semangatnya yang luar biasa, jadi kita dipercayakan juga untuk menjadi founder gitu, Santri Motivator School. Santri Motivator School ini yang memang sebenarnya ini lembaga peningkatan karakter untuk menjadi seorang trainer, entrepreneur, dan motivator. Jadi ada 3 fokus kegiatan kita, yaitu trainer, entrepreneur, dan motivator. Trainer ini nanti bersifatnya banyak sekali ya. Mungkin saja nanti kita banyak akan melakukan kolaborasi dan sinergitas dengan beberapa pihak terkait tentang public speaking, NLP dan sebagainya. Kemudian juga entrepreneur, tentunya hari ini tuntutan kita sebagai milenial untuk menghadapi tantangan zaman ya tentunya harus juga paham tentang entrepreneur digital. Ya kita akan terfokus pada wirausaha yang sifatnya digital, kayak misalnya yang banyak dilakukan ini digital marketing. Ya, kalau di Jabodetabek itu sudah meluas ya, banyak melakukan digital marketing, tapi kita juga akan mencoba ke daerah-daerah lain. Dan termasuk juga programmer, pesantren yang sifatnya digital dan sebagainya, kita juga akan melakukan di Santri Motivator School. Nah, target terakhir ketika mereka sudah menjadi trainer, kemudian mereka sudah menjadi entrepreneur, ya tentunya juga mereka akan menjadi seorang motivator yang betul-betul dia bisa berkontribusi untuk menyuntik teman-teman kita yang belum juga sadar terhadap pentingnya menjadi seorang trainer dan entrepreneur ini. Ya, jadi itu di Santri Motivator School. Ya, insya Allah juga mohon doanya juga, semoga bisa berjalan dengan dengan baik kegiatan-kegiatan kita yang di trainer, entrepreneur, dan motivator di Santri Motivator School itu. Ustadz, mungkin demikian kami rasa perjumpaan kita pada pertemuan kali ini. Terima kasih banyak atas kesempatannya, dan kami berharap mudah-mudahan silaturahim ini terus berlanjut
antara kita, langit Mohon bimbingannya, mohon arahnya, antum. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan kebaikan dalam pertemuan kita ini, dan mudah-mudahan bagi sahabat langit 7 banyak hikmah, banyak ibrah yang dapat kita ambil dari dialog kita di sore hari ini, dan semoga Allah hadirkan kebaikan buat kita semuanya. Sahabat langit 7 dimanapun Anda berada, demikian kami sampaikan kepada sahabat langit 7 dialog kita dengan Ustadz Asroni, yang beliau menjelaskan kepada kita bagaimana kita menjadi umat yang senantiasa berpikir ke depan. Bukan umat yang berkutat pada hal-hal yang remeh, tetapi umat yang berkutat pada hal-hal yang besar. Karena umat yang terbaik itu adalah umat yang berpikir dan berjiwa besar. Dan semoga dalam pertemuan kita, dialog kita dengan Apa Kabar Ustadz kali ini bersama Ustadz Asroni dapat menghadirkan kebaikan dan keberkahan buat kita. Segala sesuatu yang baik dari hasil dialog ini datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun kekurangannya dari kami, dari redaksi Sahabat Langit 7, kami ucapkan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi dalam program Apa Kabar Ustadz di episode-episode berikutnya, dan nantikan episode-episode berikutnya pasti akan ustadz-ustadz yang menarik lagi yang bakal kita gali, yang sehingga sahabat langit 7 dapat mengenal mereka dan mengenal sisi humanisme daripada para ustadz-ustadz tersebut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.